Bismillahirrahmanirrahim. Fahadil ahbar utawi kila piro-piro hadis fil manahi ing dalem piro-piro larangan wal hikayat lan piro-piro cerita tadullu nuduhaken apa mengkono akhbar wal hikayat ala annahu ing atase sudune kelakuan iku laisa orano iku lakuan nang kudu wong ayat tanima utawi yen ton jarah itu memanfaatkan sebuah wong fursatan ing kesempatan wayan tahiza lan merkole sebuah wong ghuflatan ing kelalaian ghuflata wayan tahiza lan manfaatkan sebuah wong ghuflata sahibil mata ing kelalaiane wong kang duweni dagangan wa yukhfi lan nyamaraken sebuah wong minal ba'i saking wong kang adol gela as-sa'ari ing larangi rego au biayakula au anil mustari utawa saking wong kang tuku au minal mustari utawa saking wong kang tuku turajiu ngene bener kang turajiu kang balekaken apa mengkono hikayat al as'ara ing pira-pira rego fa in fa'ala mong lakoni sapa wong kana mongko ana sapa wong iku zaliman wong kang zalim tarikan tur ninggal lil adli maring adil wan nuskhilan nasihat lil muslimina maring biro-biro wong Islam. Kan kemarin ini meneruskan tentang bab hendaknya orang jual beli itu jujur dengan harga yang berlaku hari itu. Orang yang berdagang hendaknya dia melakukan perdagangan dengan cara yang wajar sesuai harga yang berlaku pada saat itu, karena jual beli ini kan biasa ada naik ada turun ya. Kalau sesuatu barang ini sedang banyak stok, tentu saja harga menjadi murah. Tetapi kalau sesuatu itu harga barangnya sedang sulit, harganya menjadi mahal. Dan termasuk dalam etika jual beli hendaknya orang itu jujur dengan harga yang berlaku saat itu. Makanya Rasulullah SAW melarang orang mencegat dagangan sebelum sampai di pasar, karena orang itu belum tahu harga. Atau orang gunung yang baru turun ke kota, dia belum tahu posisi harga yang berlaku. Ini tidak boleh dilakukan supaya tidak ada yang dirugikan. Orang yang jual beli harus jujur bahwa sekarang harga ini naik atau sekarang harga sedang turun. Jangan menipu sehingga orang menjadi rugi. Nah yang seperti itu dia termasuk berbuat zalim. Wa mahma ba'alan kapan-kapan adol sapa wong. Walamma ba'a semangsane adol sapa wong. Wa mahma ba'a kapan-kapan adol sapa wong murabahatan kelawan akad murabahah. Akad murabahah itu dengan mengambil persentase untung ya, murabahah. Terus biayakula gambare kelan yen to ngucap sapa wong pitu adol ingsun bima kelawan rego koma kang jumeneng apa ma alayya ing atase ingsun au bima utawa kelan perkara istarai tuhu kang tuku sapa ingsun du ing ma falehi mongko iku wajib ing atase wong ayas tukau tayen to jujur sapa wong dalam memberi harga. Tsumaya jibun nuli wajib alaihi ing atase wong mengkono bae ayuh pira kelawan yen tawe kabar sapa wong bima kelan perkara hadatsa kang anyar teko apa ma ba'dal akti sausi akad min aibin nyatane saking aib au nuksonin utawa sudo. Hendaknya orang yang melakukan akad murabahah. Jadi murabahah itu akad yang dijelaskan berapa beli sekian minta untung sekian. Maka dia harus jujur. Memang ini belinya 1.000, saya minta untung berapa? 5%, 10% gitu. Walistara lalamun tuku sapa ila ajalin maring mongso. Wajaba mongko wajib apa zikruhu nyebutaken mengkono ajal. Walistara lamun tuku sapa wong bi musamahatin kelawan musamahah. Kerelaan artinya gampang, kerelaan, kemudahan min sodiki saking koncone wong awalati uto anai wong
wajib apa zikruhu nyebutaken mengkono syirak niku musamaha li annal amil kana sutine wong kang nyambut gawe iku muawilun tetanggenan ala adati ing atase adati amil fil istiqsa'i ing dalam niti-niti rego li anna kana sutine amil iku layat ruku ora tinggal sapa amil annadra ing ningali li nafsihi maring awak dhewe ni amil fa intar kalau mentinggal sapa amil hu ing mengkono nadru bisa babin kelawan suci sebab minal asbabi kang tetep sing pira-pira sebab fajibu mongko wajib apa ikhbaru awe kabar mengkono amil idil i'tamadu kurautai kang kai tetanggenan fihi ing dalam mengkono akad iku ala amanatihi ing atase amahe amil. Intinya orang dalam melakukan transaksi ini hendaknya tidak melakukan kebohongan, beritahu harga yang sesungguhnya. Seandainya kamu itu memang menyuruh orang umpamanya menjualkan, ya kamu harus tahu ini saya kulai 1.000 dolan biro pariding batini. Ya harus jelas ya, ini murabahah. Harus jelas bagaimana akadnya, harganya yang asli berapa. Jangan menimbulkan kerugian pada orang lain. Makanya Rasulullah SAW secara khusus dalam B itu memberi batasan man ghasyana falisa minna. Siapa yang menipu bukan golongan saya. Jadi sangat harus dihindari jual beli yang merugikan orang lain. Dan dalam bidang apapun. Karena kalaupun kamu untung dengan cara tidak jujur, toh nanti juga tidak berkah. Nantinya juga akan hilang atau ada masalah. Jadi ini kejujuran ini harus menjadi dasar setiap orang yang bertransaksi dalam bentuk akad apapun, sehingga dia itu untung dengan cara yang baik. Rasulullah SAW juga berdagang, Kanjeng Nabi dagang tapi jujur. Ya ini belinya sekian, kamu mau berapa? Artinya betul-betul jujur. Iku lai seket kon wani biro, aku jual untung 10%, ya, fair. Jangan tapi harganya dimainkan. Mungkulane mek 5.000 bilangi 10.000. Dinyang 7.000 kok oleh iki. Kulane 10, padahal kulane mek 5.000. Nah itu tidak berkah. Apalagi sampai bersumpah ya. Dagangan yang membawa-bawa sumpah itu tidak berkah. Bagaimana kita belajar berdagang dengan baik, tapi jangan bohong. Hari ini sudah menjadi ketentuan umum. Saya kira semua bisnis ya. Tadi malam saya ikut satu peluncuran program ekonomi di PWNU. Kita sedang ngatur jual beli, termasuk bikin perusahaan jual beli platform online. Hari ini orang harus semakin transparan. Karena apa? Pesaing kita semakin banyak. Dulu orang mungkin tidak tahu ya, kamu bilang ini harganya sekian, orang tidak tahu. Sekarang kan orang bisa lihat di YouTube, orang bisa lihat di internet, orang bisa lihat di marketplace. Sehingga kalau kamu menjual hal yang tidak wajar, kamu akan dimusuhi orang, tidak disukai orang. Kamu jual HP, semua orang tahu HP harganya berapa. Kamu jual mobil, ya pasarnya orang tahu. Hari ini mengarah pada apa yang diajarkan Rasulullah SAW, supaya jual beli itu dilakukan dengan transparan, dengan baik. Jangan ada yang dirugikan. Al-babur rabi' fil ihsan fil muamalah. Bab selanjutnya tentang masalah ihsan, berbuat baik fil muamalati, di dalam bekerja muamalah. Waqad amara teman perintah sub Allah Ta'ala bil adli kelawan adil, wal ihsani lan kawi bagus. Allah merintah kamu baik, adil dan ihsan. Jami'an kelan sekabehane. Adil juga harus ihsan. Ini biasanya selalu dibaca kalau khotib berkhutbah kan. Innallaha ya amarakum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah merintah kamu adil dan baik ya. Jami'an, secara keseluruhan. Adil harus diimbangi dengan baik. Fal adlu mengkotai sifat adil iku sababun najati, sebabi keselamatan. Faqatu halibloko. Wahwa utai mengkuno ihsan iku yajri lumaku ihsan minan najati, saking keselamatan majra salamati ra'sil mal,
ing dalem nggon lumakune selamete pokoke bondo. Wal ihsanu wa te mengkono adil niku yajri minan najah majal salamati rasulman. Wal ihsanu te kai bagus iku sababul fauzi sebabe bejo. Jadi dua hal yang harus diingat. Dalam apapun Allah memerintahkan kamu untuk adil dan ihsan. Berbuat adil artinya kamu harus lurus tegak. Adil itu tidak nganan, tidak ngiri, tidak berat sebelah. Ihsan itu menambah lebih dari itu. Ihsan berbuat baik ya. Nah, adil ini pokok, ihsan ini plus tambahan untuk kebahagiaan. Wa nailu sa'adati lan merkolek kebahagiaan akhirat maksudnya. Wa te mengkono ihsan iku yajri lumak apa ihsan minan najati saking keselamatan majrur ribhi ing dalam nggon lumakune badi keuntungannya. Jadi nisbatnya orang dagang ada modal ada keuntungan. Modalnya itu adil, keuntungannya itu ihsan. Wala yu'addu lan ora den wilang-wilang minal uqolai sanging golongane wong kang duweni akal. Sapa man wong kona akang nrimo sapa wong fil muamalati dunya ing dalem akad muamalah transaksi ing dalem dunya bira silmali kelawan pokoke bondo. Artinya di dunia ini tidak ada orang berdagang tidak kepingin untung. Semua orang dagang pasti pingin untung. Tidak ada orang jual beli air 1.000 jual 1.000. Ini dianggap orang apa? Tidak genah. Orang waras, orang pintar pasti namanya dagang ingin untung. Oh ini air beli 1.000 jual 1.200. Ini wajar. Kalau ada orang beli air 1.000 dijual 1.000, ini justru tidak wajar. Berarti dia tidak ngerti bisnis. Nah, di dalam berdagang adil itu seperti modal, sementara ihsan itu untungnya. Fakada kaya mengkono layu aduniku fi muamalatil akhirati ing dalam muamalah akhirat. Di dalam urusan akhirat amal ibadah juga seperti itu. Orang harus punya modal dan dia harus berusaha mendapat untung. Kalau dia modal tapi gak untung kan rugi. Rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga. Orang ibadah juga demikian. Kewajiban itu seperti modal, harus. Lah untungnya di mana? Untung dalam ibadah itu dengan ibadah sunnah. Kalau dalam jual beli disebut dengan ihsan. Fala yang bagi mongko ora sayukjo lil mutadayyini kedue wong kang ngelakoni ibadah. Mutadayyin itu ail sahibuddin al-muhafid alaih. Ora tidak boleh ayak tasira yang tau nyendek sapa wong. Nyendek maksudnya itu hanya mengambil bagian sedikit. Artinya tidak lebih alal adli ing atase adil. Adil saja tidak cukup. Nah, itu wajib. Wastina bidzulmi lan ngedohi penggawe zalim. Wa yada'ulan terus ninggal sapa wong abwabal ihsani ing bira-bira lawangi gawe bagus. Kalau orang itu cuma ingin dapat pokok modal, tidak ingin untung, itu dianggap orang yang bodoh. Begitu juga dalam ibadah. Ibadah wajib itu nisbatnya modal, ibadah sunnah itu untungnya. Dalam bidang muamalah juga begitu. Adil, jujur, fair. Dalam jual beli itu merupakan modal pokok wajib. Kelebihannya adalah al-ihsan. Kalau dia jual beli kepingin untung, baik untung materi di dunia ataupun dia kepingin untung dapat pahala di akhirat, maka dia harus melakukan ihsan. Lah ihsan itu faqad qala teman dawu sapa Allah taala wala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah memerintahkan wa ahsin ya. Wala tansa minat tasibaka minat dunya wa ahsin. Kawi ya bagus sira kama ahsana kaya oleh kawi bagus sinten Allah Gusti Allah ilaika maring sira. Wala tabghil fasada fil ard.
Jangan kamu terusnya itu jangan kamu bikin kerusakan. Berbuat baiklah kamu. Kama ahsanallah ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha sedaya Allah iku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelan gawe adil wal ihsani lan gawe bagus. Allah memerintahkan kamu adil dan baik ya. Ini yang biasa dibaca dalam khutbah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah merintah kamu berbuat adil dan berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallah istri rahmati Allah iku qaribun kang parek minal muhsinina saking wong kang gawe bagus. Surat Al-A'raf. Wa nakni lan ngarepaken ingsun bi ihsan iklan ihsan fi lama ing nglakoni perkara yang tafi'u kang ngalap manfaat bi kalan masuk al muamilu wong kang nyambut gawe wa wa temong kuno ihsan iku ghairu wajibin ora wajib alihi ing atase amil muamil walakin naut tapi utain mengkono ihsan iku tafadzulun kemurahan kelebihan apa itu merupakan fadl pemberian ya. Minhu saking mengkono muamil. Fa innal wajiba setune perkara kang wajib iku yadkhulu mlebu apa wajib fi babil adli ing dalam babi adil wa tarki dzulmi lan tinggal zalim wa qad dzakarna lan terus nuturaken ingsun hu ing mengkono wajib ya. Kemarin kan Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang hal-hal yang wajib ya. Termasuk wajib menunjukkan cacatnya, tidak boleh menyembunyikan harga yang sesungguhnya. Ini termasuk bagian adil. Nah sekarang bab yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan ihsan. Karena kalau adil ini wajib ya, jujur dalam bisnis wajib. Artinya orang tidak boleh tidak jujur. Apa itu jual beli, apa itu sewa menyewa, apa itu segala macam jenis akad. Landasannya adalah jujur. Nah, setelah jujur ini yang merupakan kewajiban, lebih baik kalau orang itu menambahkan dengan apa yang disebut dengan ihsan. Sama dengan orang iman itu kan Islam, iman, ihsan. Ihsan dalam bab muamalah itu ada beberapa halnya. Yang intinya fi'lu ma yantafi'u bihil mu'amil wa huwa ghair wajib alaih. Melakukan sesuatu yang bermanfaat, menguntungkan meskipun itu tidak wajib. Tidak harus orang nimbang pas itu wajib. Ngasih bonus, ngasih embuh itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu melebihkan dari apa yang wajib. Kalau kamu jual beli wajibnya ya standar akadnya, jual beli, harga dan seterusnya. Tapi kalau kamu beri ihsan, servis yang lebih ya. Kalau hari ini orang menyebutnya servis lah. Seperti kamu pergi ke Indomaret, ya kamu beli. Tapi kan ada servisnya lagi ya, orang itu melayani kamu. Atau kamu dikasih diskon. Kan mesti begitu. Ini harganya sekian pak, karena bapak sudah belanja 50.000, boleh beli ini harga 1.000. Nah itu ihsan. Nah karena Indomaret sudah mengamalkan itu. Ini padahal yang mesti yang mengajarkan kanjeng Nabi. Jual beli baik itu ajarannya kanjeng Nabi. Nah ini termasuk contoh ihsan. Memberi bonus, memberi diskon, tapi jujur, bukan main-main. Memberi hadiah, lah itu ihsan. Memberi layanan yang lebih baik itu namanya ihsan. Layanan tambahan dari yang wajib. Kalau yang wajib itu jelas itu bagian dari adil dan tarku dzulmi itu. Kemarin kan sudah ada di babnya. Lah hari ini kita akan bahas tentang ihsan. Ihsan ini adalah nilai tambah dari transaksi yang kita lakukan. Transaksi yang kita lakukan harus kemarin memenuhi syarat. Apa itu jual beli, ada akad, ada misalnya yang dilihat, bisa diserahkan, harga yang pasti dan seterusnya. Ihsan lebih dari itu. Memberikan sesuatu
yang merupakan layanan supaya orang tidak kecewa gitu loh. Umpamanya kalau ngambil untung, yojok teman-teman. Nah, orang untung itu kan boleh. Ini kamu beli 1.000, jual 5.000 ya boleh. Tapi orang yang beli kan gelo. Regane biasanya 1.000. Kok genjot 5.000. Nah itu kan kalau dia mau beli sah. Tapi itu contoh tidak etis ya, tidak ihsan. Nah itu contoh seperti itu. Atau kalau kamu ada orang jual beli, kamu tambahi, kamu bonusi. Nah itu ihsan. Jadi ada macam-macam ihsan. Qad dzakarna tetap menunturaken ingsun ing mengkono adil. Wadana lulan merkole sira rut badal ihsani ing derajati ihsan. Nanti dalam pengajian selanjutnya ini akan diterangkan tentang definisi jual beli yang ihsan, jual beli yang lebih baik, supaya kita dapat pahala, supaya kita dapat nilai plus dari bisnis. Bisnis ini sesuatu yang kita perlukan ya. Orang hidup perlu kerja bisnis. Tapi bisnis bisa mendapat pahala kalau dia melakukan ihsan. Nah, makanya ini harus ngaji. Apa carane nyambut gawe yo oleh duit, yo oleh ganjaran. Nah, ini penting. Ojo nyambut gawe wis ngapusi dosa, mari ngono rugi bangkrut pisan. Nah, ini kan rugi yang tumpuk-tumpuk. Kalau bisa kita itu kepingin bisnis itu untung juga dapat pahala. Makanya kamu harus ngaji ini, perhatikan supaya bisnis berjalan dengan baik dan sekaligus dianggap sebagai ihsan. Ihsan itu apa tadi yang dikatakan oleh Allah? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Supaya kita dapat apa yang disebut Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat baik. Nah, supaya kita muhsin, bukan hanya dalam ibadah, dalam bisnis kita bisa menjadi muhsin ya. Baik, berbuat baik sehingga dapat rahmatnya Allah. Nah ini akan diterangkan di sini ada 6 hal ya, yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam juz 2 ini, bagaimana bisnis supaya menjadi untung dan berkah ya. Biwahidatin kelawan siji min sittati umurin saking 6 piro-piro perkara. Berarti ada 6 hal yang di sini akan disebutkan oleh Imam Ghazali tentang apa yang disebut ihsan ya. Jadi bagian dari etika bekerja ya. Selain adil, pas, jujur, juga harus ihsan. Ihsan itu berbuat baik, memberi nilai lebih ya. Kita ini kepinginnya bagaimana hidup ini ya untung ya. Untung di dunia juga untung di akhirat. Lah isono kepingin dadi wong ya sugih dunya sugih akhirat. Jangan sampai di dunia ini tidak kaya, di akhirat juga tidak kaya. Karena kita melakukan kejahatan, kebohongan, kecurangan, pengkhianatan ya. Itu semua tidak menguntungkan. Lebih baik kita hidup ini yang jujur, bersih, mohon pada Allah, ikhtiar lahir batin, muga-muga diparingi rezeki sing barokah. Wallah.